Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Melinda Aryani, NIM 010123010032 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas exam assignment dari komunikasi pembelajaran yang telah diampu oleh Ibu Ake Azhar Anissa SSMPD. Di sini saya akan seperti seorang guru yang sedang mengajarkan kepada murid-muridnya. Kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu sangat suka sekali ya dengan semangat kalian untuk hari ini. Semoga hari ini kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah SWT, dan semoga semangat kalian itu tidak pernah turun ya untuk menimba ilmu. Oke. Sebelum kita ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk KM boleh ya dipandu. Hai. Coba di antara kalian ada yang tahu gak sih kemarin kita telah membahas apa? Kemarin kita telah membahas rukun iman kepada Allah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bab kebersihan. Nah, di antara kalian ada yang tahu gak sih kira-kira kebersihan itu apa? Ada yang tahu? Jadi, kebersihan itu adalah suatu keadaan yang bebas dari kotoran, maupun itu debu, dari sampah, dari bau, maupun yang tidak enak dipandang ataupun yang tidak sehat. Iya, betul ya. Coba, hari ini siapa yang sudah sikat gigi? Ya, Ibu yakin ya kalian semua hari ini pasti sudah sikat gigi. Karena kalau tidak sikat gigi berarti kalian tidak menjaga kebersihan. Iya. Nanti gigi kalian bisa kotor, penuh bakteri. Kalian tahu gak sih ada hadisnya tentang kebersihan? Coba, siapa yang tahu? Ya, kamu? Ya, betul ya. Jadi, hadisnya itu an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi, kebersihan itu adalah bagian yang tak terpisahkan atau bahkan merupakan ciri dari keimanan seseorang. Ya, betul ya. Tapi kebersihan itu tidak hanya kotor, ada juga dimensi lainnya yang manfaat dan penting untuk kita semua. Coba, tentang kebersihan fisik atau diri. Seperti kalian hari ini sudah mandi, sudah sikat gigi. Nah, itu adalah sebagian dari kebersihan fisik atau diri. Kalian juga pasti cuci tangan. Nah, cuci tangan ini itu membersihkan tangan dari kuman sebelum makan ataupun setelah memegang sesuatu yang kotor. Selain itu juga ada kebersihan lingkungan. Nah, kebersihan lingkungan ini tuh sangat penting ya untuk kita semua, karena kebersihan di sekitar kita, tempat tinggal kita, belajar dan beraktivitas. Contohnya, kalian tahu nggak? Contoh dari kebersihan lingkungan itu, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau kita membuang sampah sembarangan, kira-kira dampaknya seperti apa? Menjadi bau, menjadi kotor, menjadi sarangnya nyamuk dan serangga lainnya, dan juga bisa mengakibatkan banjir ya. Salah satu supaya kita membersihkan lingkungan itu, kebersihan lingkungan, yaitu dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Terus juga ada menyapu dan mengepel lantai. Kita itu harus menghilangkan debu dan kotoran agar rumah tetap bersih dan juga kita bakal nyaman. Dan yang terakhir itu ada membersihkan selokan. Biasanya selokan itu tuh tempatnya sampah. Selanjutnya itu ada kebersihan hati. Nah, kebersihan hati ini itu kebersihan yang tidak terlihat tapi sangat penting ya. Ini itu tentang bagaimana menjaga perasaan dan emosi dari hal-hal yang negatif. Nah, yang pertama itu ada tidak iri hati atau dengki. Kita itu harus senang melihat kebahagiaan orang lain. Jangan sampai kita malah ingin merasa
kesal dengan kebahagiaan mereka. Nah, itu adalah ciri-ciri yang sudah terkena iri hati atau iri dengki ya. Nah, selanjutnya ada memaafkan. Kita itu sebagai seorang muslimah harus saling memaafkan. Jangan sampai kita tidak memaafkan ya. Jangan sampai menyimpan dendam atau kemarahan kepada orang lain. Ada juga berprasangka baik. Berprasangka baik ini itu kita berpikir positif tentang orang lain. Jangan sampai kita mudah curiga ataupun menuduh hal-hal yang tidak baik. Jangan sampai kita bersuuzon, tapi harus berhusnuzon ya. Iya. Nah, selanjutnya ada kebersihan pikiran. Kebersihan pikiran ini tentang apa yang kita masukkan dan proses di dalam otak kita. Contohnya itu apa sih? Contohnya itu berpikir positif. Selalu mencari sisi baik dari setiap situasi. Menghindari pikiran buruk atau bersuuzon. Nah, ini itu tidak memikirkan hal-hal yang negatif atau rencana jahat. Jangan sampai ya. Selain dari itu, kita mencari pengetahuan yang bermanfaat ya, membaca buku, belajar hal baru, dan tidak mudah percaya dengan berita bohong. Nah, yang terakhir itu ada kebersihan lisan. Kebersihan lisan atau perkataan ya. Nah, ini tuh tentang menjaga apa yang kita ucapkan kepada orang lain. Contohnya itu tentang berbicara sopan dan jujur, tidak menggunakan kata-kata kotor atau berbohong ya. Di zaman ini tuh sudah biasa dengan hal seperti itu. Tapi kalian tuh harus bisa ya menghindari dari semua perkataan yang kotor ya. Nah, terus ada tidak mengadu domba atau menyebarkan fitnah. Nah, ini tuh menjaga kerukunan, nama baik orang lain ataupun diri kita sendiri ya. Nah, selanjutnya itu ada mengucapkan kata-kata yang baik dan mendorong. Jadi maksudnya itu tuh kita harus memberikan pujian, memberikan kata-kata motivasi kepada orang lain. Ya, betul ya. Nah, jadi anak-anak, ketika kita mengatakan kebersihan sebagian dari iman itu berarti kita sedang berbicara tentang sebuah paket lengkap. Itu diantaranya ada kebersihan diri, kebersihan lingkungan, kebersihan hati, kebersihan pikiran, dan juga kebersihan lisan ya. Semua ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika kita hanya bersih fisiknya, tapi tidak dengan hati, pikiran kita kotor, maka keimanan kita belum sempurna. Sebaliknya, jika kita punya hati yang bersih, tapi malas menjaga kebersihan fisik dan lingkungan, itu juga belum ideal ya. Nah, maka dari itu, mulai hari ini mari kita jadikan kebersihan itu sebagai gaya hidup kita. Mulai dari hal yang paling kecil, merapikan buku setelah belajar, membuang bungkus makanan ke dalam sampah, atau mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Lalu lakukan dengan penuh kesadaran, bukan karena disuruh, tapi kita tahu bahwa ini adalah bagian dari iman kita. Ketika kalian melihat sampah berserakan, kalian jangan diam ya. Kalian harus mengambilnya dan buang ke tempatnya. Ketika kalian melihat teman yang sedang kesusahan, bantulah dengan hati yang tulus. Dan juga ketika kalian ingin berbicara, pikirkanlah dulu apakah perkataan itu baik dan juga bermanfaat. Dengan menjaga kebersihan dalam segala aspek, kita tidak hanya akan menjadi pribadi yang sehat dan nyaman, tetapi juga menjadi pribadi yang berakhlak mulia, yang dicintai Allah, dan juga menjadi teladan bagi sesama. Oke, ingatlah selalu anak-anak bahwa kebersihan itu bukan beban, melainkan sebuah kebutuhan dan sebuah keindahan. Mari kita buktikan bahwa kita adalah generasi yang bersih, sehat, cerdas, dan beriman. Ya, karena jam pelajaran Ibu sudah berakhir, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian semuanya. Oh iya, jangan lupa ya, kita
harus menjaga kebersihan. Jangan sampai kita membiarkan sampah yang berserakan ya. Ya, mohon maaf bila ada kata-kata salah dari Ibu. Ibu cukupkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.